Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil mu'in. Wa bihi nasta'inu ala jami'i umuri dunya waddin. Wa la udwana illa ala qawmil kafirin wal zalimin wal fasiqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaika wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Masih dalam kajian tafsir surah Al-Baqarah di ayat 254. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, Allah seru semua orang yang di dalam hatinya ada keimanan. Allah perintahkan anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah oleh kalian dari sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya yawmul la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah, sebelum datang hari yang tidak ada lagi jual beli, sebelum datang hari yang tidak ada lagi percintaan atau persahabatan, dan sebelum datang hari yang tidak ada syafaat. Wal kafiruna humul zalimun, dan orang-orang kafir mereka itulah orang-orang yang zalim. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini akan kita tutup pembahasan ayat ini dengan wal kafiruna humul zalimun. Dan orang-orang kafir mereka itulah orang yang zalim. Wal kafiruna humul zalimun. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Mungkin di antara kita muncul sebuah pertanyaan, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di akhir ayat tersebut dengan wal kafirun humul zalimun? Kenapa Allah menutup ayat ini dengan kata-kata wal kafiruna humul zalimun? Apa hubungannya ayat ini dengan infak? Karena ketika Allah menyuruh orang beriman berinfak, dan akhir ayat tersebut Allah katakan wal kafiruna humul zalimun, ini pasti ada benang merahnya. Ini pasti ada kaitannya dengan infak dan juga kal kafirun humul zalimun. Tidak mungkin dalam satu ayat kalau tidak ada hubungan kalimat yang pertama dengan kalimat yang terakhir. Jadi pasti ada ikatannya, pasti ada benang merahnya dari kata-kata yang tersusun dalam satu ayat tersebut. Itulah kenapa para ulama berbeda pendapat tentang makna infak. Atas 3 pendapat. Jadi ada 3 pendapat para ulama ini tentang infak.
pertama pendapatnya Al-Imam Hasanul Basri rahimahullah. Beliau katakan di ayat ini yang Allah maksud infak ialah infak yang wajib atau bisa dikatakan zakat. Imam Hasanul Basri berpendapat bahwa infak di ayat Al-Baqarah 254 ini, ayat itu maksud infak di sini kata Imam Hasanul Basri maknanya ialah zakat. Itulah kenapa kata Imam Hasanul Basri di ujung ayat tersebut Allah katakan wal kafirun, orang yang kafir. Karena ketika seseorang mengingkari adanya zakat, secara otomatis dia sudah tergolong orang-orang yang kafirun. Kalau dia mengingkari tentang kewajiban zakat, maka dia bisa dikategorikan wal kafiruna humul zalimun. Ini alasan Imam Hasanul Basri mengatakan infak di ayat tersebut ialah infak wajib atau zakat. Yang pendapat yang kedua, pendapat jumhur ulama. Ini mengatakan infak di sini ialah infak sunat. Ada yang mengatakan wajib, namun jumhur ulama mengatakan sunat. Sedangkan wal kafirun humul zalimun, kalimat kafir di sini menurut jumhur ulama ialah orang yang kufur nikmat, bukan kafir secara yang berlawanan dengan kata Islam. Namun kafirun humul zalimun, mereka bisa dikatakan orang yang kufur dengan nikmat. Kufrun duna kufrin. Maksudnya kekafiran di sini bukan kekafiran lawan dari kata Islam, namun maknanya ialah kufur dengan nikmat. Karena ketika seseorang punya harta namun dia enggan berinfak, dia secara tidak langsung dia telah kufur dengan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Pendapat yang kedua. Sedangkan pendapat yang ketiga, para ulama mengatakan gabungan antara wajib dan sunat. Ada yang mengatakan wajib, maksud keduanya. Jadi pendapat ulama yang ketiga, makna infak di ayat Al-Baqarah 254 ini tergabung infak wajib dan infak sunat. Ini tiga pendapat ulama menyikapi ayat anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaum al-ayat. Jadi infak di sini ada tiga pendapat. Nah, kenapa ujungnya wal kafirun humul zalimun? Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Di kalimat ini pun kalau sejenak kita pikirkan, kita renungi wal kafirun humul zalimun ini, kalau sejenak kita pikirkan seolah-olah ada ketidaksesuaian. Kenapa? Karena kafir ini lawannya adalah Islam, sedangkan zalim, zulmun, lawannya adalah adlun, adil. Namun Allah subhanahu wa ta'ala kenapa di ayat ini menggabung wal kafirun humul zalimun? Para ulama ada memberikan alasannya. Hikmah kenapa Allah mengatakan wal kafirun humul zalimun? Kenapa Allah katakan wal kafirun humul zalimun? Ada pendapat ulama yang mengatakan ketika seseorang mengingkari Allah sebagai Tuhannya, ketika seseorang mengingkari Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, maka ketika itu juga dia itu pada hakikatnya telah menzalim kepada dirinya sendiri. Wal kafirun humul zalimun, orang kafir mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi ada pendapat ulama mengatakan ketika seseorang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, tidak mengakui Muhammad sebagai Rasulnya, ketika itu dia telah menzalim dirinya sendiri. Itu kenapa Allah katakan wal kafiruna humul zalimun. Meskipun secara kosakata berbeda artinya, namun di sini ada kesesuaian maknanya. Ketika orang kafir tidak mengakui adanya Islam, pada hakikatnya dia telah menzalimi dirinya.
Hadirin wal hadirat jamaah zikir malaki kubra rahimakumullah. Ayat ini pun sebenarnya kalau dikaji lagi penuh dengan hikmah. Wal kafirun humul zalimun ini kalau kita bedah lagi di sini pun ada tersirat hikmah yang luar biasa. Dan ini pernah dikatakan oleh Atha ibnu Rabbah. Atha ibnu Abi Rabbah. Beliau ini seorang tokoh tabi'in, wafat pada tahun 115 Hijriah. Nama beliau Atha ibnu Abi Rabbah, seorang ulama yang luar biasa. Kenapa? Beliau punya guru yang alim dan punya murid pula yang alim-alim. Beliau punya guru yang bernama Ibnu Abbas, beliau punya guru yang bernama Jabir dan lain sebagainya. Beliau seorang tokoh tabi'in, punya guru sahabat Ibnu Abbas, sahabat Jabir dan lain sebagainya. Dan beliau pun mencetak murid-murid yang alim. Di antaranya murid beliau Malik bin Dinar, di antara murid beliau Qatadah, di antara murid beliau Imam Auza'i dan lain sebagainya. Atha bin Abi Rabbah ini pernah menyikapi makna yang tersirat dari wal kafirun humul zalimun. Apa kata Atha ibnu Abi Rabbah menyikapi ayat tersebut? Kata Atha ibnu Abi Rabbah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala karena dia telah mengucapkan wal kafiruna humul zalimun, dan Allah tidak membaliknya, waz zalimun humul kafirun. Kata Atha ibnu Abi Rabbah, segala puji bagi Allah karena dia telah mengatakan wal kafirun humul zalimun, dan Allah tidak membalik kalimatnya wal zalimun humul kafirun. Karena ketika Allah membalik wal zalimun humul kafirun, ketika Allah membalik kalimat tersebut, berapa banyak manusia yang kafir? Karena manusia sangat banyak menzalim dirinya sendiri, menzalim orang lain dan lain sebagainya. Karena ketika Allah membalik kalimatnya wadzalimun humul kafirun, dan mereka orang-orang zalim itulah orang-orang kafir, maka kata Atha ibnu Abi Rabbah, berapa banyak nantinya orang muslim yang zalim nantinya jatuh kepada kekafiran. Itu kenapa beliau katakan segala puji bagi Allah yang telah mengatakan wal kafiruna humul zalimun, dan Allah tidak mengatakan wal zalimun humul kafirun. Ini merupakan nikmat yang sangat besar dari yang dikatakan oleh Atha ibnu Abi Rabbah kepada seluruh umat manusia, karena Allah katakan wal kafirun humul zalimun. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Dalam Al-Quran itu ada 2 ayat yang berurutan dan 1 ayat yang berdekatan. Dan di ayat tersebut mengumpulkan 3 karakter manusia yang tidak baik, yaitu kafir, zalim, dan juga fasik. Jadi ada di Al-Quran itu ayat yang luar biasa yang memiliki makna menggabungkan 3 hal tersebut. Ayatnya pertama berurutan dan yang kedua berdekatan, yaitu di surah Al-Maidah. Di ayat 44 dan juga 45 serta 47. Sama surahnya Al-Maidah. Uniknya di ayat tersebut pekerjaannya sama, namun Allah golongkan 3 karakter manusia yang berbeda. Apa kata Allah? Man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ini ayat 44.
Namun di ayat 45-nya Allah katakan hal yang serupa. Man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Ayat 45-nya. Namun di ayat 47-nya yang berdekatan Allah katakan hal yang serupa. Man la yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiq. 47. Nama surahnya sama, Al-Maidah. Namun uniknya di ayat ini Allah katakan 3 karakter manusia yang tidak baik, bahkan sangat tidak baik. Pertama al-kafirun, yang kedua al-zalimun, lalu yang ketiga al-fasikun. Kafir, zalim, fasik, ini karakter manusia yang tidak baik. Uniknya satu kesalahan yang sama, namun di situ Allah menyebutkan 3 karakter yang berbeda. Man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak menghukumkan sesuatu yang Allah turunkan kepadanya, maka mereka itulah orang yang kafir. Di ayat berikutnya Allah katakan hal yang serupa. Siapa yang tidak menghukumkan sesuatu yang Allah turunkan kepadanya, mereka orang yang zalim. Di ayat berikutnya 47, 44, 45, lalu ke 47 Allah katakan hal serupa lagi. Man la yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun, orang yang fasik. Jadi ayat ini pernah dikonfirmasi kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ada seseorang sahabat lain yang bertanya, wahai Ibnu Abbas, apa yang dimaksud 3 ayat ini? Apa yang dimaksud redaksi 3 ayat ini? Di ayat yang 44 Allah katakan kafir, yang ke-45-nya zalim, dan 47-nya fasik. Sahabat Ibnu Abbas yang terkenal dengan ilmu tafsirnya, beliau memberikan jawaban. Atau Ibnu Abbas, man jahada ma anzalallah faqad kafara wa man aqarra bihi wa lam yahkum bahwa zalimun fasikun. Jadi Ibnu Abbas menyatakan hal yang demikian. Kata beliau, man jahada, barang siapa ingkar ma anzalallah, ingkar sesuatu yang Allah turunkan kepadanya, faqad kafara, sungguh ia telah kafir. Kalau dia ingkar hukum Tuhan, kafir. Hukum Tuhan wajib zakat, wajib sholat, wajib puasa, dia ingkar, maka faqad kafara. Namun kata Ibnu Abbas, wa man aqarra bihi wa lam yahkum, dan jika ia mengakui saja hukum Tuhan namun tidak menghukumkan, tidak mengerjakan hukum Tuhan, bahwa beliau katakan mereka bahwa zalimun fasikun, mereka adalah orang yang zalim dan fasik. Ibnu Abbas menyamakan makna zalim dan fasik di ayat tersebut. Beliau globalkan maknanya bahwa zalimun fasikun, zalim dan fasik. Bisa kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan hal yang demikian. Nah, jadi di ayat ini ketika orang konfirmasi kepada sahabat Ibnu Abbas, beliau memberikan jawaban bahwa ketiga ayat hukum Tuhan ini tergantung kitanya pribadi. Kalau kita meyakini ingkar, kalau kita mengingkar dengan hukum Tuhan, maka sungguh kafir. Kalau kita mengakui namun tidak mengerjakan, itu zalimun dan fasikun. Zalimun dan fasik. Meskipun kalau kita lihat kitab Mu'jam Lughatil Fuqaha, makna zalim dan fasik ini berbeda. Kalau sahabat Ibnu Abbas menyamakan,
Namun kalau kita buka kitab Mu'dham Lughatil Fuqaha, di sana dijelaskan perbedaan makna kafir, zalim dan fasik. Kalau kafir orang yang mengingkari hukum Tuhan, zalim ini orang yang mengambil hak manusia secara semena-mena, sedangkan fasik ini orang yang memperbuat dosa besar atau mengekali dosa kecil. Itu makna fasik secara dalam kitab Mu'dham Lughatil Fuqaha. Nah, namun di ayat ini sahabat Ibnu Abbas menyamakan antara zalim dan fasik. Nah, ini ada 3 ayat Quran yang sama kata-katanya, namun Allah jadikan 3 karakter manusia yang berbeda: kafir, zalim dan fasik. Dan memang di Quran itu banyak hukum-hukum Tuhan, bahkan lebih 378. Semuanya itu berkaitan dengan hukum-hukum Tuhan, baik pidananya, perdatanya, syariatnya dan lain sebagainya. Banyak, Quran itu lebih 300, bahkan hampir 400 ayat Quran itu yang menyebutkan tentang hukum-hukum Tuhan, baik pidana, perdata, syariatnya dan lain sebagainya. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. 3 karakter ini itu sangat berbahaya jika ada di dalam diri kita. 3 karakter zalim, fasik, apalagi kafir, itu sangat berbahaya jika ada dalam diri kita atau ada di dalam orang-orang terdekat kita atau ada kepada siapapun manusia. Kalau 3 karakter ini ada, itu akan sangat berbahaya untuk kita. Saking bahayanya 3 macam sifat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita itu untuk berdoa, berlindung kepadanya dari kejahatan zalim, fasik dan juga kafir. Dan Allah mencontohkan doanya umat Nabi Musa alaihissalam yang Allah abadikan dalam surah Yunus di ayat 85-86. Di Allah umat Nabi Musa dulu, mereka itu pernah berdoa dengan doa yang begitu luar biasa sampai Allah abadikan di Quran surah Yunus di ayat 85 dan 86-nya. Apa doa umat Nabi Musa alaihissalam? Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Umat Nabi Musa itu berdoa, Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami fitnatan lil qaumil zalimin, sebagai sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Wa najjina, dan selamatkan kami bi rahmatika, dengan rahmat Engkau, minal qaumil kafirin, daripada orang yang kafir. Nah, ini doa yang dilantunkan umat Nabi Musa. Saking luar biasanya doa ini, Allah abadikan dalam Al-Quran yang mulia. Dan doa ini pun sangat bagus untuk kita mengamalkannya, agar Allah selamatkan kita dari orang-orang kafir, orang zalim dan juga orang fasikin. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.